Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita. Tentu suatu keberkahan bisa mendengarkan materi dari Profesor Sugiono tentunya. Namun pada kesempatan ini mungkin banyak di antara teman-teman kita yang ingin menggali informasi lebih dalam lagi, Prof. Dan langsung bertanya kepada narasumber kita. Mungkin karena waktu sangat terbatas, satu atau dua pertanyaan saja mungkin sudah cukup. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand di Zoom. Atau bisa langsung via chat kalau seumpamanya mau bertanya. Oke, baik, kita tunggu sebentar. Izin bertanya, Mas Nofta. Baik, silakan Mbak Nida. Sebutkan nama dan asal daerah. Baik, terima kasih. Nama saya Nida Ulfajrin, bisa dipanggil Nida. Saya asli dari Ciamis, Jawa Barat. Langsung saja ya. Damang, Mbak. Alhamdulillah Damang, Prof. Samulihna. Ya. Ya, Prof. Izin bertanya, Prof. Mengenai metodologi penelitian yang evaluasi itu kan juga di dalam evaluasi itu ada model seperti CIPP seperti itu ya, Prof. Ya. Nah, apakah tetap memakai pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan lain sebagainya, Prof? Begitu. Terus, bagaimana caranya membedakan ketika kita melakukan penelitian, modelnya itu diimplementasikannya bagaimana dengan pendekatan metode penelitian yang lain gitu, Prof. Terima kasih. Ya. Atur nuwun, Mbak Neng ya. Sami-sami, Prof. Kalau di Jogja panggilannya Neng atau enggak? Teteh, Prof, biasanya. Oh, Teteh ya. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Di metode penelitian evaluasi itu ada bermacam-macam ya. Satu evaluasi yang menggunakan staffel beam itu sisi konteks input proses produk ya, CIPP ya, CIPP. Ada evaluasi diklat model Kilpatrick ya, itu ada evaluasi reaksi, evaluasi belajar, evaluasi perilaku, dan result ya. Nah, untuk metode penelitian evaluasi itu karena evaluasi kan butuh keakuratan ya, akurat. Ya, itu memang yang utama adalah angka dulu ya. Jadi berapa nilainya. Nah, kalau ingin lengkap lagi adalah pakai mixed method. Jadi selain menghasilkan berapa nilainya, juga bagaimana karakteristiknya secara kualitatif ya. Misalnya dari segi input, lalu dari segi konteks itu dilihat dari tujuannya. Berapa jauh tujuan itu dapat diimplementasikan. Nah, ini kan bisa dua-duanya. Dari 10 tujuan ternyata 5 tujuan yang dapat diimplementasikan. Itu berarti kuantitatif. Dari 7 tujuan ternyata memberi respon dan inspirasi pada orang-orang, berarti itu kan kualitatif. Jadi saat ini kalau memungkinkan untuk penelitian apapun bisa menggunakan mixed method ya, karena itu merupakan metode yang lebih baik bila dibandingkan dengan hanya menggunakan satu metode ya. Jadi untuk penelitian evaluasi itu sering dinamakan evaluasi program
atau melakukan evaluasi yang menggunakan metode penelitian. Nah, antara lain tadi ada evaluasi program pakai stafel BIM, evaluasi diklat pakai Kipatrik, lalu juga ada evaluasi proyek, evaluasi suatu kebijakan, semuanya adalah sama. Nah, tapi kalau hanya evaluasi itu miliknya S1, ya Mbak, itu milik S1. Maka kalau S2 setelah melakukan evaluasi, lalu meneliti kelemahan-kelemahan apa evaluasi yang dilakukan selama ini, sehingga kalau S2 diharapkan mampu mengembangkan model evaluasi yang baru untuk memperbaiki evaluasi yang ada. Ya. Jadi kalau S1 ya melakukan evaluasi, ditemukan hasilnya. Kalau S2 dan S3 nggak cukup melakukan evaluasi, tapi bagaimana tindak lanjut dari evaluasi untuk mengembangkan sistem atau model evaluasi yang efektif dan efisien. Tadi yang kedua tadi kurang jelas, Neng. Apa ya? Untuk modelnya itu tuh kan ada modelnya ya, Prof. Model evaluasi program. Ya. Nah, kemudian diimplementasikannya dengan metode penelitian, apakah di dalam kita ketika mengevaluasi itu pakai model dan juga pakai metode penelitian, atau cuma cukup modelnya aja gitu? Ya, jadi kalau sudah penelitian evaluasi, ya model itu dievaluasi menggunakan penelitian, ya. Misalnya akan mengevaluasi output, berarti kan perlu dikembangkan instrumennya, instrumen untuk menilai output. Lalu untuk memperoleh informasi kan diperlukan sampel, maka sampelnya juga diambil seperti dalam mengambil sampel dalam metode penelitian. Hasil analisis itu dianalisis secara statistik, bisa rata-rata, mungkin bisa dikorelasikan untuk si IPP, ya stafel BIM tadi, bisa dikorelasikan antara hasil evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Ya. Jadi modelnya sama, tapi dengan metode penelitian untuk melakukan evaluasi. Demikian ya, Teh. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Mungkin ini ada satu lagi. Yang terakhir, mungkin dari Mbak Desi, mau dibacakan atau langsung Mbak Desi saja? Gimana kira-kira, Prof? Baiknya, Prof? Silakan, langsung boleh. Langsung Mbak Desi, langsung boleh, Mbak. Oke, baik. Mungkin karena ada kendala, langsung saya bacakan saja. Ini ada pertanyaan dari Mbak Desi Asmarita yang berasal dari Padang. Izin bertanya, Prof. Apakah ada ketentuan khusus untuk judul penelitian yang menjadi ciri-ciri dari penelitian mixed methods, dan bagaimana contoh judul penelitian mixed methods? Ya, pertanyaan yang bagus. Ini S2 atau S3 ya? S2 ini, Prof. S2 ya, bagus. Ya. Jadi tadi disampaikan mixed method ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang digabungkan. Ya. Dan model penggabungannya menjadi 9 desain dalam mixed method ya. Tadi ada yang concurrent, ada yang sekuensial, ada yang dominan, ada yang kurang dominan. Jadi pertama untuk mixed method tadi perlu dipastikan metode mana yang cocok. Tapi intinya dengan mixed method akan diperoleh hasil yang lengkap, yang baik, dan
lebih akurat ya, karena sekaligus dengan dua metode. Kelemahannya peneliti harus memahami cara meneliti dengan mixed method. Nah, karena dengan mixed method, maka diperlukan waktu yang relatif lama. Karena waktunya lama, sehingga perlu biaya yang lebih tinggi. Itu salah satu kelemahan. Nah, sekarang tentang judul ya, ya. Itu di PowerPoint juga saya berikan contoh judul ya. Nah, untuk mixed method itu yang pertama, yang desain concurrent, ya, concurrent tadi ada dua, yaitu untuk desain penelitian tadi kan ada dua utama, yaitu sekuensial dan concurrent. Sekuensial itu ada dua, sekuensial explanatory. Nah ini, kalau sekuensial explanatory ini karena metode pertamanya kuantitatif dan metode kedua kualitatif, maka judul untuk sekuensial explanatory adalah judul penelitian kuantitatif. Ya. Jadi misalnya pengaruh kerajinan belajar, peran orang tua terhadap hasil belajar, itu kan judul kuantitatif. Nah, lalu diberi dalam kurung, ini adalah desain penelitian kombinasi sekuensial explanatory. Jadi judulnya kuantitatif, tapi diberi tambahan bahwa judul ini adalah sekuensial explanatory. Nah, untuk judul yang sekuensial exploratory, di mana metode pertamanya adalah kualitatif, maka judul penelitiannya lebih cocok ke judul kualitatif. Ya. Kalau sekuensial explanatory tadi kan judulnya pakai kata pengaruh-pengaruh ya. Tapi kalau sekuensial exploratory, karena sifatnya ingin menemukan, maka judulnya bisa menggunakan model, ya, bisa menggunakan strategi, bisa menggunakan proses, bisa menggunakan faktor-faktor yang membentuk atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi sekuensial exploratory judulnya adalah judul kualitatif, lalu diberi tanda kurung desain sekuensial exploratory. Ya, tentang judul. Nah, sama saja untuk judul yang concurrent, itu kan dua metode digunakan bersama-sama. Concurrent itu kalau yang dominan, maka yang dominan dipakai untuk membuat judul. Kalau dominannya kualitatif, judulnya kualitatif. Kalau dominannya kuantitatif, judulnya adalah judul kuantitatif. Itu ya Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Ini udah satu pertanyaan lagi Prof. Gimana Ya, kira-kira? silakan. Ini saya tunggu yang S3 ini belum bersuara ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Gus Rizal Mujahidin. Asalnya ini dari Ponorogo. Dia bertanya untuk penelitian R&D jenis 4D, tahap-tahap pada eksperimen itu kan ada uji coba terbatas. Ada beberapa dosen di FMIPA UNY yang dalam uji coba terbatas itu hanya boleh menggunakan uji keterbacaan saja, dan ada juga yang menggunakan uji one group, protest. Nah, jika dalam uji coba terbatas itu hanya menggunakan uji keterbacaan produk saja, secara prosedural, apakah diperbolehkan, Prof? Kalau diperbolehkan, itu apa alasannya? Terima kasih. Ya. Kalau kita merujuk pada aslinya ya, pada aslinya Borg and Gold itu tidak ada uji keterbacaan.
semuanya adalah uji lapangan. Ya. Jadi yang pertama preliminary field testing, uji lapangan terbatas. Ya, misalnya membuat produk media, ya terbatasnya itu 1 kelas dulu untuk uji coba. Ya, tapi bukan keterbacaan, tapi dicobakan beneran. Ya. Terus untuk 1 kelas misalnya kok belum memenuhi spesifikasi, maka diperbaiki. Berikutnya diuji dengan main field testing, uji lapangan utama. Nah, kalau tadi hanya 1 kelas, sekarang dipakai untuk 1 sekolah, uji untuk lapangan utama. Nah, kalau belum memenuhi spesifikasi, diadakan perbaikan, lalu uji yang ketiga disebut operasional field testing. Operasional itu uji yang betul-betul sesuai dengan kondisi nyata. Jadi kalau mobil itu bukan hanya diuji di lingkungannya sendiri, tapi diuji sampai tahap pemakaian. Dipakai ke Jakarta, ke Surabaya, kemana saja, itu sudah uji operasional. Ya. Jadi kalau lihat dari aslinya tidak ada uji keterbacaan, tapi semuanya uji lapangan. Nah, karena di Indonesia itu sulit melakukan pengujian lapangan, sering ada istilah uji internal dan eksternal. Uji internal ini adalah uji ahli dan uji praktisi untuk menilai apakah produk itu produk yang efektif atau tidak. Jadi misalnya menilai mobil itu hanya menurut pendapat. Ya, menurut pendapat mobil itu bagus atau enggak. Tapi kalau di lapangan kan mobil itu hanya tidak pendapat, tapi mobil itu betul-betul dicobakan untuk jalan. Jangan-jangan pendapatnya bagus, setelah diuji kok nggak jalan, kan sangat bertentangan. Ya. Jadi istilahnya itu uji internal, itu uji pendapat ahli praktisi, dan uji eksternal adalah uji lapangan. Nah, untuk tesis disertasi itu yang penting pembimbing mau ya terserah saja itu ya, intinya ke pembimbing. Tapi kalau namanya uji lapangan mau dipakai oleh masyarakat harus uji lapangan ya, karena akan dipakai masyarakat. Dan indikator dari tesis kan inovatif teruji. Nah, kalau pendapat itu sudah ujian atau belum? Kalau produk, kalau pendapat kan belum uji real. Yang uji real adalah dicoba. Maka perlu untuk menguji produk menggunakan desain eksperimen. Tadi eksperimen kan bermacam-macam. Ada yang pre-experimental design, ada true eksperimen, ada factorial design, ada quasi eksperimen. Kalau ingin berlaku yang lebih luas dan teruji, gunakan true eksperimen. Jadi masing-masing sudah ada alat yang cocok untuk tujuan tertentu. Demikian Pak Moderator. Boleh ada satu lagi kalau mau. Silakan. Bagaimana kawan-kawan, masih ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah cukup, Prof. Ya, terima kasih. Baik, karena waktu sudah tidak mencukupi lagi, maka seminar kita hari ini harus kita akhiri. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Silakan, Prof. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, pada forum komunikasi mahasiswa, kepada panitia, kepada moderator, kepada pembawa acara, serta semua yang ikut di sini. Terima kasih telah diberi waktu untuk diskusi dan tukar pengalaman. Tapi ini saya, Pak Moderator, belum puas. Saya merasa puas karena ya diskusinya masih terbatas ya.
Ya, belum kelihatan disertasi yang menuju pada tesis dan disertasi. Jadi dengan 4 metode tadi dapat digunakan untuk menulis tesis dan disertasi. Tadi sudah disampaikan ada 5 kunci, yaitu niat yang terlaksana, tahu apa yang diteliti, tahu metode, menggunakan panduan, komunikasi yang baik dengan pembimbing, dan selanjutnya adalah menuliskannya. Nah, untuk itu ada beberapa macam metode tadi. Kuantitatif dipakai untuk membuat disertasi kalau ingin membuktikan pemikiran. Kualitatif dipakai kalau ingin eksplorasi dan menemukan. Dan mixed method kalau ingin dua-duanya. Dan R&D dipakai kalau teman-teman ingin membuat tesis disertasi yang sifatnya mengembangkan suatu produk. Ya. Silahkan bagi yang tidak sempat tanya di forum ini bisa melalui WA dengan nomor 0811 269 374, tapi perlu menyertakan identitas ya kalau bertanya ya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih kepada Pak Wakil Dekan 3, Pak Dr. Imam Makhali. Semoga fakultas ini menjadi semakin maju luar biasa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali beri aplaus kawan-kawan untuk narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Saya teringat dengan pepatah kan, everyone has a dreams, but not everyone has a plan. Setiap orang itu pasti mempunyai mimpi. Mimpi artikel kita publish di Scopus Q1, mimpi artikel kita publish di jurnal advokasi, but not everyone has a plan. Tapi tidak semua orang punya rencana. Padahal perencanaan yang baik yang diiringi dengan semangat belajar yang tinggi akan berimplikasi pada tulisan kita yang berkualitas. Saya ingatkan kembali lagi, ini adalah rangkaian kegiatan bedah metodologi dari FKMPS. Untuk kawan-kawan mahasiswa FITK bisa bergabung nanti hari Sabtu di Gedung Sambilegi dan bisa menghubungi kontak person yang tersedia apabila ingin mendaftar sebagai peserta dari bedah metodologi yang akan langsung dikupas oleh Bapak Himawan. Dan bisa mungkin kalau mau ingin cari informasi bisa langsung ke IG FKMPS FITK. Saya Noptario, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Jalan-jalan ke Sambilegi, tidak lupa membawa nasi. Semoga berkah ilmu hari ini, sampai jumpa di lain hari. Ya, akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih.